Hai guys, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, keresahan. Lalu ketika melihat orang, mungkin saudara berpikir, ini kena virus enggak ini? Lalu mulai berjaga-jaga dan menjaga jarak. Itu baik guys, karena itu juga himbauan dari pemerintah sampai nanti berlalu COVID-19. Ya, tidak masalah guys. Mungkin waktu kita ketemu juga keluarga, ya baru ketemu, lalu kita berjauhan, itu tidak masalah guys. Karena keluarga yang datang menemui kita pun pasti tahu juga itu. Ya, jadi tidak perlu merasa bersalah, merasa tertuduh. Ya, itu memang harus kita kerjakan bersama-sama. Lalu bagaimana kita menghadapi COVID-19 ini? Bagaimana kita bisa melewatinya dan luput dari virus ini? Ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada kita semua guys. Bagaimana cara atau tips untuk kita bisa mencegah COVID-19 ini di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah harus berdoa. Ya, berdoa dan membaca firman Tuhan. Atau mungkin saudara berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Kenapa kita berdoa? Karena kita tidak punya kekuatan, tidak punya pengharapan kalau bukan kepada Tuhan. Ya, berdoa setiap waktu, apalagi kita sedang berada di rumah masing-masing. Ini waktunya kita berdoa, memohon kepada Tuhan kiranya COVID-19 ini segera berlalu dan dilenyapkan di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Ada cara-cara yang harus kita lakukan untuk mencegah. Yang pertama tadi berdoa dan baca firman Tuhan. Yang kedua adalah kita harus bersemangat. Ya, kita tidak boleh down. Kita harus semangat. Mungkin saudara dengar setiap hari berita-berita, ada yang meninggal, ada yang positif. Itu memang harus terjadi. Tetapi kita jangan fokus dengan itu. Kita harus menjaga ya daya imun kita dalam tubuh. Mengapa kita harus bersemangat? Supaya daya imun kita itu tetap kuat. Jadi kalau saudara drop, saudara stres, ya trauma, itu yang akan menurunkan daya imun Anda. Jadi yang kedua adalah harus bersemangat. Yang ketiga adalah kita harus mendengarkan himbauan dari pemerintah. Ya, sebagai wakil Tuhan, memberikan penjelasan apa yang harus dikerjakan, harus dilakukan. Ini demi keselamatan kita guys. Ya, ikuti himbauan pemerintah. Kalau saat ini kita lagi ya stay at home, ikuti dulu. Tidak ada masalah buat kita ya. Kalau kita sedang di rumah, ya udah ikuti dulu. Lalu kalau bertemu orang, ya atur jarak, ya 1 meter atau 1,5 meter. Jika bertemu, pasti semua sudah sama-sama tahu. Tidak perlu segan, tidak perlu saudara malu. Beritahu aja, kita sudah dianjurkan, kita harus jaga jarak. Lakukan itu, saya yakin semua akan terjaga. Lalu yang keempat adalah, jadi kita perlu juga menjaga diri kita. Setiap hari kita banyak minum air putih. Nah, seperti saya ini, setiap hari saya minum air hangat. Ya, jangan minum air dingin atau es, minum air hangat setiap hari seperti ini. Enak guys. Jadi waktu kita minum berarti kita sedang membasahi kerongkongan kita. Jadi tidak ada kesempatan bagi virus corona tinggal di kerongkongan kita. Jadi banyak cara-cara guys. Lalu apa lagi yang kita lakukan? Setiap hari harus minum jahe. Nah ini seperti ini jahe campur dengan serai. Lalu kita minum guys. Ini juga salah satu cara untuk menaikkan daya imun di dalam tubuh kita. Kita minum, kita buat. Kalau Anda sayang keluarga, ya sayang sahabat, sayang diri sendiri, tidak apa-apa. Capek juga tidak ada masalah. Yang penting kita bisa menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan keluarga. Seperti kan? Setiap hari dimasak di rumah, gampang kok.
tidak terlalu banyak mengeluarkan uang. Lalu berikutnya guys, yang saya lakukan adalah saya makan daun sirih guys. Nah, ini daun sirih. Ini juga fungsinya untuk menaikkan daya imun dan mencegah virus corona. Bisa 2 lembar sekali makan, ya. Bisa 1 kali sehari, bisa juga 2 kali atau 3 kali. Tapi saya melakukannya hanya 1 kali sehari. Nah, bisa 2 lembar langsung guys. Nah, dilipat, nah ini guys ya, dilipat. Ya. Udah dilipat. Ya. Jangan minum air putih, cukup ini aja. Lalu dimakan guys. Nah, makannya harus lewat mulut ya, jangan lewat yang lain. Seperti ini guys. Nah. Kita kunyah. Memang pahit. Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Setelah kita kunyah terus, ya, kita kunyah sampai dia nanti menghasilkan air. Terus kita kunyah. Lalu airnya itu kita telan. Enak guys. Pahit, tapi ingat obat itu pahit. Itu jadi obat. Ya. Gak apa-apa. Tahan guys. Daun sirih banyak di mana-mana. Di depan tetangga banyak daun sirih. Tinggal ambil. Lalu praktekkan seperti yang saya lakukan ini guys. Terus dikunyah guys. Sampai dia nanti jadi tinggal sarinya. Ya. Enak guys. Setiap hari saya melakukan ini. Jadi jangan takut. Ya, jangan jadi stres. Ya. Jadi artinya bantulah para dokter, para suster supaya mereka juga tidak terlalu banyak yang harus mereka tangani. Jangan dikit-dikit panas langsung ke rumah sakit. Jangan guys. Ya. Kenapa? Kalau kita langsung ke rumah sakit, di sana juga banyak virus. Jadi lebih baik kita mengisolasi diri di rumah, ya, ikuti himbauan. Jadi lalu lakukan seperti yang saya katakan tadi. Jaga pola makan, ya. Indomie jangan terlalu banyak dimakan. Boleh dimakan tapi jangan banyak, ya. Gak apa-apa. Saya memang bukan dokter, tapi ini yang saya alami sampai bisa melewati. Saya hanya dokter rohani, ya. Jadi guys, dimana berada, ayo kita semangat, jangan putus asa. Dengan kita bersemangat, kita bisa mengatasi persoalan kita. Dengan kita bersemangat, kita bisa menanggung penderitaan kita. 60% kita bisa tanggung penderitaan ini. Selain tadi berdoa, selain mendengarkan himbauan dari pemerintah, selain dari menjaga jarak, lalu ya, pakai masker setiap kali keluar, jaga kesehatan, lalu minum air putih setiap hari, lalu minum air jahe campur serai, itu juga bagus karena itu ramuan. Ya. Lalu makan daun sirih juga setiap hari, bisa 3 kali sehari atau bisa sekali sehari. 2 lembar saja, pasti sangat bermanfaat guys. Ya, saya sementara kunyah daun sirih tadi, saya percaya saudara-saudara para guys di mana berada, video ini menjadi berkat buat kita. Dan ini akan menjadi YouTube. Jangan lupa di subscribe ya guys, ya, supaya ini menjadi viral buat orang lain dan menjadi berkat. Ya, jadi harus semangat, banyak berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Baca firman, ya, jangan banyak menghakimi, jangan banyak mengintimidasi, jangan. Lebih baik kita banyak memikirkan untuk diri sendiri, keluarga kita, bagaimana supaya mereka sehat. Ya, tidak perlu posting yang hal-hal yang hoax, tidak perlu. Lebih baik saudara mendorong, memotivasi orang lain supaya mereka yang tadinya positif corona, mereka menjadi negatif. Jadi ini tugas kita bersama-sama. Kalau di medsos postinglah hal yang baik, ya, jangan hal-hal yang negatif. Bagaimana seorang lain membaca, mereka dikuatkan. Jadi video ini menjadi berkat buat kita semua. Oke guys, selamat sore.